Presiden Prabowo pastikan subsidi pupuk langsung ke petani. Kementerian Transmigrasi akan perluas program pengiriman ke Jepang. Menpora pastikan MotoGP Mandalika sebagai sport tourism Indonesia. Polda Metro Jaya ungkap 1,14 ton kasus narkoba. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan ekonomi. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo yang meluncurkan 8 kebijakan strategis untuk permudah akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini fokus pada pengurangan biaya dan percepatan proses kepemilikan rumah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 8 kebijakan strategis untuk mempermudah akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya dan juga mempercepat proses birokrasi dalam kepemilikan rumah. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Beberapa kebijakan utama meliputi pembebasan BPHTB untuk pembelian rumah pertama, penggratisan dan juga percepatan izin bangunan, serta penanggungan PPN oleh pemerintah untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Pemerintah juga menurunkan giro wajib minimum dari 5% menjadi 4% guna mendongkrak likuiditas perbankan dan juga meningkatkan kuota LPPP menjadi 350.000 unit per tahun untuk memperluas pembiayaan perubahan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta didorong melalui program PSPS dan juga FLPP yang kini juga dapat diakses lewat bank swasta. Program FLPP diperluas untuk pekerja informal seperti ART, guru, dan juga buruh pabrik, agar lebih banyak lapisan masyarakat dapat memiliki rumah yang layak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Kepala negara juga menyebut perumahan layak sebagai hak rakyat dan penggerak ekonomi nasional. Dalam acara akad masa 26.000 KPR, FLPP, dan serah terima kunci di Pesona Kahuripan 10, Cilengsi Bogor, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan hak rakyat atas perumahan yang layak. Ia menilai sektor perumahan berperan penting tidak hanya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Prabowo juga menegaskan target besar pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat. Program ini disebut akan menjadi prioritas dan terus diperkuat sepanjang masa pemerintahannya. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang
harus kita kejar, harus kita capai. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tahun depan saya percaya akan lebih banyak lagi, saudara-saudara. Tapi perumahan ini bersama kita amankan juga pangan, perut. Kita harus amankan makan, pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan optimisme atas capaian di sektor lain seperti ketahanan pangan, energi, dan juga program makan bergizi gratis. Ia memastikan pembangunan perumahan akan berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas sektor-sektor strategis tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keberanian, kerja keras, dan ketulusan dalam memimpin bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat meresmikan akad massal 26.000 kredit KPR FLPP sekaligus serah terima kunci rumah di Pesona Kahuripan 10 Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Senin 29 September 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keberanian, kerja keras, dan ketulusan dalam memimpin bangsa menuju arah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat meresmikan akad massal 26.000 kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif, pemimpin yang ingin berbuat perubahan ke arah lebih baik untuk rakyat, pemimpin itu harus berani. Berani memiliki cita-cita yang tinggi. Berani untuk menghadapi kesulitan. Berani untuk bekerja keras. Berani untuk tidak menerima hambatan. Hambatan ada untuk kita atasi bersama, saudara-saudara. Dan memang itulah tekad kita. Walaupun kita mengerti dan memahami bahwa kekurangan kita, hambatan kita masih besar. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyoroti kisah inspiratif dua pengusaha perumahan yang berhasil bangkit dari latar belakang sederhana. Salah satunya adalah Angga, pengembang Pesona Kahuripan yang dulu bekerja sebagai office boy. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menjelaskan bahwa kualitas perumahan di kawasan acara tersebut sudah terbukti, bahkan sering mendapatkan penghargaan. Presiden Prabowo pun kembali menegaskan tekad pemerintahannya untuk menutup kebocoran kekayaan bangsa agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat. Kepala negara menekankan bahwa terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang sehingga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga perlu diselamatkan agar benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda Presiden Prabowo Subianto yang memastikan subsidi pupuk disalurkan langsung ke petani tanpa perantara. Prabowo menegaskan pemerintah akan menindak praktik yang merugikan rakyat dalam distribusi pupuk. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyalurkan subsidi pupuk langsung ke petani tanpa perantara yang rumit. Pernyataan ini disampaikan saat pidato dalam Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada Senin 29 September 2025. Prabowo mengungkapkan rantai distribusi pupuk yang panjang dan regulasi yang berbelit selama ini menghambat akses petani, sehingga pupuk sering tidak sampai ke tangan yang juga membutuhkan. Ia juga menyoroti adanya kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah yang mempersulit proses distribusi. Presiden menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan praktik-praktik tersebut merugikan rakyat. Ia berjanji akan menegakkan konstitusi dan hukum demi melindungi kepentingan petani dan masyarakat luas. Sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya, saya pernah
diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu, udahlah, kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek, oh, kecamatan itu nggak milih gue, desa itu nggak milih saya, nggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milih gue. Nah, ini yang nggak benar, saudara-saudara. Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia ini bodoh, pemerintah Indonesia lemah, pemerintah Indonesia bisa dibeli, kalau ada yang menganggap itu terus, saya kira mereka akan terus kaget. Karena kita akan buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan tidak ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan dan kesejahteraan para anak di Indonesia. Kepala negara menegaskan memastikan bakal menangani persoalan yang saat ini tengah terjadi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menangani kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis dengan serius dan tuntas. Ia berkomitmen untuk segera mencari solusi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Prabowo juga menyampaikan rencananya untuk memanggil Kepala Badan Gizi Nasional beserta pejabat terkait guna membahas langkah penanganan kasus ini secara menyeluruh. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif. Selain itu, Presiden mengingatkan semua pihak agar tetap waspada dan tidak mempolitisasi permasalahan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus pada tujuan utama program demi kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan. Kita monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pada Minggu 28 September di Gedung Kementerian Kesehatan. Ia menyampaikan kepala negara sangat serius menanggapi insiden yang terjadi di beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menutup sementara SPPG bermasalah, melakukan evaluasi kedisiplinan khususnya terhadap juru masak, serta melakukan sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan pengelolaan limbah. Setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS, dan puskesmas serta usaha kesehatan sekolah diminta aktif melakukan pemantauan rutin. Dan atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka,
tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan. Pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu tapi aktif melakukan. Ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat. Ya. Tetapi setelah pasca kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPPG harus punya SLHS. Harus akan dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi, karena keselamatan adalah anak-anak kita ya, itu adalah produk utama. Jadi SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG. Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS itu usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif. Tambah diminta aktif untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala. Saudara-saudara sekalian, semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa koordinasi akan dilanjutkan dengan rapat teknis untuk membahas standar sertifikat tersebut. Pemerintah berkomitmen menjalankan langkah-langkah ini secara terbuka dan berkelanjutan agar masyarakat yakin makanan yang disajikan dalam program MBG benar-benar aman. Kemendagri akan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Pak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan, juga ada dari BGN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto merasa kagum dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera saat memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, langkah PKS yang mengajukan seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung sebagai calon menteri, alih-alih tokoh politik partai, menunjukkan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto merasa kagum dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera saat memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, langkah PKS yang mengajukan seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung sebagai calon menteri, alih-alih tokoh politik partai, menunjukkan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. PKS menyodorkan nama Yasirli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan RI. Prabowo mengaku awalnya menduga PKS akan mengajukan tokoh-tokoh politik atau figur publik yang cukup populer. Namun, PKS justru menyodorkan nama Yasirli, seorang profesor dari ITB yang dinilai memiliki keahlian teknis mumpuni. Saya terkesan sama PKS. Kenapa? Waktu PKS gabung di koalisi kami, kan, setelah merantau sebentar, baru setelah gabung, ya kan, saya minta silakan ajukan kader yang terbaik untuk di kabinet, iya kan? Saya pikir pasti, ya kan, kader politik, tokoh-tokoh yang terkenal, yang disampaikan profesor dari ITB. PKS ini juga punya suatu rasa tanggung jawab besar kepada negara. Yang diajukan teknokrat, ya, teknokrat. Walaupun saya percaya di semua partai banyak juga
juga yang teknokrat, yang capable, dan saya alhamdulillah terima. Jadi saudara, terima kasih PKS sampai sekarang yang sudah tunjuk berprestasi, bekerja dengan sangat baik. Prabowo meyakini semua partai politik sebenarnya banyak teknokrat yang berkompeten dan mampu mengabdi bagi negara. Namun keputusan PKS yang lebih memilih jalur akademisi dinilainya sebagai contoh positif. Prabowo menambahkan kinerja Yasirli yang diajukan PKS hingga kini terbukti memuaskan. Ia menilai Yasirli mampu menunjukkan prestasi dalam menjalankan tugas-tugas kementerian dengan baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merasa kagum dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera saat memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, langkah PKS yang mengajukan seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung sebagai calon menteri, alih-alih tokoh partai politik menunjukkan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto berkelakar perihal partai PKS yang memilih kubu berbeda di Pilpres 2024 dengan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun, usainya Pilpres 2024, Partai Keadilan Sejahtera bergabung ke dalam koalisi demi kepentingan bangsa dan negara. Di sela-sela itu juga, Presiden Prabowo mengungkapkan tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan yang sempat menjadi rivalnya saat Pilpres. Dirinya mengaku tidak tersinggung ketika diberi nilai 11 dari 100 dalam debat Pilpres. Kendati demikian, menurutnya yang terpenting saat ini ialah memprioritaskan berbagai program-program unggulan untuk mensejahterakan masyarakat. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh, sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam apapun terhadap Anies Baswedan yang pernah menjadi rivalnya saat Pilpres 2024 lalu. Prabowo mengaku bersyukur dan tidak tersinggung terlebih saat diberi nilai 11 dari 100. Sangat bangga, sangat bahagia, dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan, bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini. Memang Saudara Marwar Sirait janji 25.000 rumah pada tanggal 29 September, yaitu hari ini. Saya katakan saya akan hadir. Waktu itu saya masih ragu tanggal berapa bisa saya kembali dari acara saya di luar negeri. Alhamdulillah keburu, saya tiba tanggal 27 sore hari. Kemudian hari ini saya penuhi undangan Saudara Marwar. Memang benar saya baru sekarang hadir acaranya Menteri Perumahan, ya. Saya tidak tahu mengapa, mungkin
jadwal yang agak meleset, tetapi alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji, ya kan, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000. Sementara itu dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan pemerintah tak akan menaikkan bunga kredit pemilikan rumah subsidi hingga sisa tahun ini. Menurut Ara, dengan tidak menaikkan bunga KPR subsidi, pemerintah telah menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan pemerintah tidak akan menaikkan bunga kredit pemilikan rumah subsidi dalam waktu dekat. Ara menjelaskan hal itu sebagaimana komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan pasar perumahan tetap bergeliat. Selain itu, Ara juga menambahkan bahwa keputusan tersebut sebagai bukti kehadiran negara dalam rangka memberikan akses rumah layak huni bagi rakyat. Hal ini sejalan dengan asa cita Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam program 3 juta rumah. Apalagi Pak, pengembang, kita tepuk tangan buat Presiden bahwa bunga rumah subsidi tetap tidak dinaikkan ya tahun ini. Artinya itu luar biasa Pak, keberpihakan kepada rakyat. Ya, bunga rumah subsidi tidak naik. Yang lain mungkin ada yang naik. Rumah subsidi buat rakyat bunganya tetap. Itu luar biasa Pak. Saya banyak melihat tadi orang yang terharu Pak. Itulah bukti negara hadir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kuota Haji Indonesia 2026 sebesar 221.000 jamaah. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah siap mempercepat pencairan kredit untuk mendukung kelancaran operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui Bank BUMN. Percepatan itu dilakukan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah menteri dan kepala badan menggelar rapat koordinasi dalam rangka membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam rapat tersebut, pemerintah rencananya akan meluncurkan 1.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada awal Oktober mendatang dan menargetkan peluncuran 20.000 Kopdes Merah Putih hingga akhir tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pencairan kredit untuk mendukung kelancaran operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih melalui Bank BUMN. Zulhas berharap, melalui percepatan akses pembiayaan dari Bank Himbara, Kopdes Merah Putih nantinya bisa lebih cepat beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, serta menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kesimpulan dana sudah siap ya, 3 miliar per desa itu per koperasi. Nah, kemudian nanti ada modelnya, model bisnisnya itu akan dikerjakan oleh Pak Doni sebagai CEO-nya Danantara, dan nanti infrastrukturnya oleh Pak Joa dari Agrinas Pangan ya. Kita akan lihat perkembangannya terus bahwa ini sudah sampai pada titik koperasi ini akan berjalan dengan cepat karena dari Himbaranya uangnya sudah ada, aturan semua sudah ada, modal sudah ada. Insya Allah minggu depan kita akan launching 1.000 dari 20.000 yang sudah siap. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memastikan dukungan bagi transmigran Indonesia yang ingin belajar dan magang di Jepang.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan transmigran untuk kemudian diterapkan saat kembali mengembangkan kawasan transmigrasi di tanah air. Kementerian Transmigrasi siap memperluas kesempatan kerja dan magang bagi warga transmigran ke Jepang. Saat ini lebih dari 100 transmigran telah bekerja di sektor pertanian, konstruksi, perawatan hingga kelautan dengan gaji antara 25 sampai 55 juta rupiah per bulan sesuai keahlian masing-masing. Rencana ini diungkapkan Menteri Transmigrasi usai bertemu Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri atau AP2LN di Osaka, Jepang. Langkah ini menjadi awal bagi pemerintah untuk memberikan dukungan lebih luas kepada transmigran agar memiliki pengalaman internasional dan membawanya kembali ke Indonesia. Menteri Transmigrasi menyebut Jepang membutuhkan sedikitnya 40.000 tenaga kerja dari Indonesia. Namun saat ini baru terpenuhi 25.000 orang yang bekerja di 24 sektor berbeda di negeri Sakura. Oleh karena itu kami ingin para transmigran itu nanti belajar ke Jepang, melakukan pemagangan, tadi ada beberapa skema, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai dengan 10 tahun, untuk kemudian mereka nanti diberdayakan, balik lagi ke kawasan transmigrasi, sehingga ketika dunia industri sudah settle, masuk di kawasan transmigrasi, mereka juga bisa terserap oleh lapangan kerja yang disediakan oleh industri. Karena sudah memiliki tambahan wawasan, kemudian networkingnya juga sudah lebih luas, skill dan pengetahuannya juga sudah cukup tinggi. Dan yang lebih menarik dan membahagiakan kita saat ini adalah bahwa ternyata mereka, masyarakat Jepang, sangat memvalue tenaga kerja di Indonesia karena keramah tamahannya, hospitality-nya. Bahkan kita dianggap nomor 1 di antara bangsa-bangsa lain sebagai tenaga kerja yang hadir di Jepang. Ini satu kekuatan bawaan dari kita, budaya bangsa Indonesia. Tinggal kita lengkapi lagi. Tadi satu dengan bahasanya, kemudian yang kedua etika, estetika, value dan budaya Jepang. Kemudian yang ketiga juga mungkin adalah kapasitas dan kompetensi awal yang bisa dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Agung. Pertemuan ini yakni akan mengarah kepada kerjasama dan pengawasan agar penyelenggaraan haji tahun 2026 bebas dari korupsi dan manipulasi. Selain itu, Kementerian Haji juga memberikan 450 data ASN yang berada di Kementerian Haji untuk di-tracking oleh Kejaksaan Agung. Mengusung tema Jaga Haji sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji yang bersih, Kementerian Haji dan juga Kejaksaan Agung akan melakukan kerjasama pengawasan dan tracking data pegawai Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, mengatakan bahwa kerjasama ini akan dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman oleh Jaksa Agung dan juga Menteri Haji. Nantinya penyelenggaraan haji tahun 2026 sepenuhnya akan diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dhanil juga menyebut Kejaksaan Agung juga telah memetakan di mana titik yang rawan manipulasi saat penyelenggaraan haji. Hari ini Kementerian Haji itu masih fokus pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang ada, yaitu dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kemudian Kejaksaan, KPK, dan beberapa institusi lain yang nanti akan melakukan migrasi ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, prosesnya tadi saya sebutkan, kami melibatkan Kejaksaan, juga KPK. Nanti hari Jumat Pak Menteri akan ke KPK bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data yang sama. Selain pengawasan dalam penyelenggaraan haji, Kementerian Haji juga telah memberikan 450 data pegawai ASN yang migrasi ke Kementerian Haji baik yang berasal dari Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan. Data ini nantinya akan di-tracking oleh Kejagung guna mengetahui latar belakang dari para pegawai tersebut agar terhindar dari sikap-sikap koruptor dan manipulatif. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantopani mengatakan data yang telah diberikan akan dimasukkan ke dalam sistem yang dimiliki oleh Kejagung, sehingga nanti akan dapat dilakukan deteksi dini dan juga pemetalan titik terjadi tindak pidana korupsi. Haji tahun 2026 ini, Kementerian Haji mengusung tema Haji Aman, Nyaman, dan Afirmasi terhadap Perempuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melihat langsung pelatihan dasar bagi Satpol PP di Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar di Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, latihan ini penting dilakukan agar Satpol PP dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan bersikap humanis dengan masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menutup pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP bagi pegawai negeri sipil yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional dan pelatihan dasar bagi pengelola ketentraman dan ketertiban umum dan Pranata Tantrip BUM Angkatan 1. Saat penutupan, Wamendagri telah melihat latihan dasar Satpol PP di Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan fisik dan humanisme anggota Satpol PP sambil menjaga integritas. Latihan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP dalam tugas-tugasnya yang meliputi pemeliharaan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan pemadam kebakaran. Maka dari itu, Bima menghimbau Satpol PP untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan sikap humanis di tengah masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221.000 jemaah, 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga menegaskan pengawasan akan diperketat baik terkait pembagian kuota maupun pengelolaan aset-aset penyelenggaraan haji di daerah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyampaikan, tahun 2025 Indonesia akan memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji ke Arab Saudi. Dari jumlah itu sekitar 203.000 merupakan jemaah reguler dan 17.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Untuk mencegah penyimpangan, Kejaksaan Agung diminta melakukan pengawasan ketat, termasuk dalam pembagian kuota haji dan pengelolaan aset-aset penyelenggaraan di daerah. Dhanil menjelaskan banyak aset seperti asrama haji dan kantor urusan haji daerah yang bermasalah, sehingga perlu penelusuran dan pengawasan lebih lanjut oleh Kejati dan Kejari. Selain itu, seleksi penyedia layanan jemaah haji di Arab Saudi juga telah selesai dilaksanakan. Dari 150 syarikat peserta, saat ini hanya tersisa 2 syarikat yang ditetapkan oleh kantor urusan haji Saudi Arabia. Pertama, terkait dengan kuota, kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia. 92%-nya untuk jamaah haji reguler, 8%-nya untuk jamaah haji khusus. Artinya ada sekitar 203 untuk reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17 ribuan untuk jamaah haji khusus. Dengan penetapan kuota dan seleksi ketat penyedia layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan berjalan transparan, bebas korupsi, serta memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Audiensi digelar untuk mendengarkan masukan dan penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut untuk mendengarkan berbagai masukan dan juga penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Rapat audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustafa serta dihadiri sejumlah menteri terkait. Dalam hal ini, Dasko juga mengapresiasi Serikat Pekerja Buruh yang berpartisipasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi para pekerja. Dirinya juga mengatakan bahwa DPR berkomitmen akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang juga berkeadilan. Pada hari ini kita melaksanakan pertemuan pimpinan DPR RI bersama pimpinan Komisi 9 DPR RI, pimpinan Baleg DPR RI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Hukum, Menteri Perlindungan Pekerja Migran dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Atas nama pimpinan DPR kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dari Koalisi Serikat Pekerja, Partai Buruh yang juga terdiri dari koalisi 64 serikat pekerja dan koalisi 9 organisasi kerakyatan lainnya serta perwakilan dari FSBMI. Pertemuan hari ini merupakan respon dari pihak
kami DPR RI atas surat permohonan audiensi dari KSP PB terkait penyampaian draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif saudara-saudara dari KSP PB dalam menyuarakan apresiasi aspirasi pekerja Indonesia. Kehadiran kami bersama pemerintah yang pada hari ini diwakili oleh 3 menteri menunjukkan komitmen bersama untuk mendengarkan, membahas, dan nantinya akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan, dan DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa, dan komitmen kami juga adalah mendengarkan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi rakyat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sedangkan dari Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi ambruknya musola yang berada di kawasan Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Qosini yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dasko mengaku prihatin dan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk memberikan bantuan. Musola yang berada di kawasan Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Qosini, Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami ambruk saat sedang digunakan santri untuk sholat berjamaah. Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu roboh dan mengakibatkan puluhan santri luka-luka hingga meninggal dunia. Berdasarkan data sementara, para korban telah dilarikan ke 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RSI Situ Hajar, dan Rumah Sakit Delta Surya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku prihatin atas insiden tersebut. Dasko mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk segera memberikan bantuan. Dirinya juga berharap kejadian itu dapat diatasi dengan cepat dan tidak terulang kembali. Ya, pertama kita menyatakan prihatin, dan tadi kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bergerak membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan kejadian ini cepat diatasi dan tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa DPR sepakat akan membuat undang-undang baru terkait ketenagakerjaan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dasko menyebut pihaknya juga akan membentuk tim perumus untuk membahas RUU tersebut. Pimpinan DPR sepakat akan membuat undang-undang yang baru terkait ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan tersebut diambil saat menerima audiensi dari Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk tim perumus yang nantinya akan melibatkan Serikat Pekerja Buruh, DPR, dan juga pemerintah. Selain itu, Dasko juga mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat juga akan mendorong partisipasi publik dengan seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tadi teman-teman dari perwakilan Serikat Pekerja datang menyampaikan beberapa pokok pikiran dan aspirasi. Dan dari hasil kita tadi, kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua, itu pemerintah, DPR, dan teman-teman Serikat Pekerja akan membuat tim perumus yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan dan kesejahteraan para anak di Indonesia.
Kepala negara menegaskan memastikan bakal menangani persoalan yang saat ini tengah terjadi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menangani kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis dengan serius dan tuntas. Ia berkomitmen untuk segera mencari solusi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Prabowo juga menyampaikan rencananya untuk memanggil Kepala Badan Gizi Nasional beserta pejabat terkait guna membahas langkah penanganan kasus ini secara menyeluruh. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif. Selain itu, Presiden mengingatkan semua pihak agar tetap waspada dan tidak mempolitisasi permasalahan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus pada tujuan utama program demi kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan. Kita monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Memberi makan sekian kita pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pada Minggu 28 September di Gedung Kementerian Kesehatan. Ia menyampaikan kepala negara sangat serius menanggapi insiden yang terjadi di beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menutup sementara SPPG bermasalah, melakukan evaluasi kedisiplinan khususnya terhadap juru masak, serta melakukan sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan pengelolaan limbah. Setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS, dan puskesmas serta usaha kesehatan sekolah diminta aktif melakukan pemantauan rutin. Dan atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan. Pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama. Tidak menunggu tapi aktif melakukan. Ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat. Ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus akan dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi karena keselamatan adalah anak-anak kita itu adalah prioritas utama. Jadi SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG. Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS itu usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif. Tambah diminta aktif untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala.
Saudara-saudara sekalian, semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa koordinasi akan dilanjutkan dengan rapat teknis untuk membahas standar sertifikat tersebut. Pemerintah berkomitmen menjalankan langkah-langkah ini secara terbuka dan berkelanjutan agar masyarakat yakin makanan yang disajikan dalam program MBG benar-benar aman. Kemendagri akan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Pak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan, juga ada dari BGN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bawa kokain senilai 6,6 miliar rupiah ke Bali, 2 WNA Inggris diciduk BNNP. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menpora RI Erick Thohir ingin pastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia. MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian National Branding Sport Tourism Indonesia di mata dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ingin pastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian National Branding Sport Tourism Indonesia di mata dunia. Tahun ini MotoGP Indonesia akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Hari ini kita mendapat sebuah kehormatan bisa mensupport MotoGP, di mana kebetulan perubahan yang terjadi di Kemenpora ke depan selain kita menguruskan pemuda-pemudi, memasyarakatkan olahraga, lalu juga peningkatan prestasi, ternyata ada ekonominya, yaitu sport tourism. Menurut Menpora Erick, dirinya seperti dejavu karena 4 tahun lalu dirinya diminta untuk mengawal MotoGP, termasuk Grand Prix-nya itu bisa diselenggarakan dengan baik di Indonesia. Presiden Prabowo lanjut Menpora Erick menginginkan pertumbuhan ekonomi dan eskalasi percepatan dan sport tourism harus menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonominya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Ketua Umum Karang Taruna Budi Satrio Jiwandono meresmikan kick-off Bulan Bakti Karang Taruna 2025. Dengan tema 1000 lokasi sejuta aksi, alun-alun Ciri Mekar jadi saksi lahirnya karya nyata. Kick-off Bulan Bakti Karang Taruna 2025 resmi dibuka pada 28 September 2025 di Kabupaten Bogor. Kick-off diresmikan oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Ketum Karang Taruna Budi Satrio Jiwandono. Dengan tema 1000 lokasi sejuta aksi, alun-alun Ciri Mekar jadi saksi lahirnya karya nyata. Mulai dari Expo UMKM, layanan sosial, fisioterapi, donor darah, cek kesehatan, hingga kacamata gratis untuk masyarakat. Budi Satrio menekankan semangat baru Karang Taruna dengan lebih dari 45.000 rencana aksi di ribuan titik se-Indonesia. Dan kami mengajak kepada seluruh anggota pengurus Karang Taruna dari pusat sampai ke desa-desa, ada 45.823 rencana aksi Bulan Bakti Karang Taruna 2025 ini yang dilaksanakan oleh 1.523 Karang Taruna dari tingkat desa hingga provinsi di 4.569 titik di seluruh penjuru tanah air. Sementara itu, Mensos menekankan bahwa Karang Taruna adalah mitra strategis pemerintah dalam akselerasi kesejahteraan sosial. Karang Taruna adalah wadah akselerasi kesejahteraan sosial.
bahwa anak muda tidak boleh hanya menunggu kesempatan, tetapi harus menciptakan kesempatan untuk berbuat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah melepas liarkan seekor elang berontok jantan dewasa bernama Charlie. Elang tersebut dilepas liarkan di kawasan TNGHS yang menandai langkah dalam upaya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) melepas liarkan seekor elang berontok jantan dewasa bernama Charlie di kawasan TNGHS. Charlie merupakan satwa hasil serahan BBKSDA Jawa Barat, bidang wilayah 1 Bogor pada tanggal 14 Juli 2025 dan setelah menjalani rehabilitasi selama 2 bulan di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa atau PSSJ TNGHS. Kini ia kembali ke rumah sejatinya, yaitu Langit Halimun Salak. Diketahui elang berontok adalah salah satu predator puncak yang berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem. Meski statusnya list concern atau resiko rendah berdasarkan kategori status konservasi yang ditetapkan oleh IUCN, perburuan dan kerusakan hutan masih menjadi ancaman. Dengan begitu, pelepas liaran ini bukan hanya rutinitas konservasi, tetapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan hak setiap makhluk hidup untuk pulang ke habitatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita internasional, ribuan warga Filipina terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ancaman Super Typhoon Ragasa. Otoritas menyatakan langkah evakuasi massal dilakukan untuk melindungi warga dari potensi banjir besar dan longsor yang dipicu curah hujan ekstrim. Rekaman dari wilayah utara Filipina memperlihatkan warga berduyun-duyun menuju tempat pengungsian. Mereka membawa perlengkapan seadanya, mulai dari pakaian, makanan, hingga barang berharga. Otoritas lokal melaporkan lebih dari beberapa ribu orang telah dievakuasi ke gedung-gedung sekolah dan pusat komunitas yang disulap menjadi tempat penampungan darurat. Badan Cuaca Filipina menyebut Ragasa sebagai salah satu topan terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan angin yang dapat melampaui 200 km per jam, topan ini beresiko memicu tanah longsor di daerah pegunungan serta banjir luas di kawasan pesisir. Di sejumlah kota, aktivitas sekolah dan perkantoran dihentikan untuk meminimalisir resiko. Pusat-pusat perbelanjaan juga menurunkan jam operasional, sementara pasar tradisional ramai oleh warga yang menyetok kebutuhan pokok. Petugas penyelamat dan relawan telah disiagakan, lengkap dengan peralatan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi lanjutan. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun sejumlah pakar cuaca mengingatkan dampak terburuk dari Super Typhoon Ragasa baru akan terlihat setelah topan ini mendarat sepenuhnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda kapal wisata KM Tiga Jaya saat bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo pada Senin 29 September 2025. Insiden ini melibatkan kapal berukuran GT36 dan mengakibatkan 2 ABK menderita luka bakar ringan. Kepala Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo, Stefanus Ristianto, menjelaskan kebakaran terjadi akibat kelalaian awak kapal. Pengisian BBM dilakukan saat mesin genset masih menyala. 2 ABK, Diki dan Andriansyah, langsung dilarikan ke RSU Siloam Labuan Bajo untuk mendapat perawatan medis. Api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 10 menit sehingga tidak merembet ke kapal lain. Nahkoda kapal Arif Rahman menyebut KM Tiga Jaya sebelumnya baru saja mengantar 14 wisatawan mancanegara dan domestik ke Taman Nasional Komodo. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 remaja yang masih berstatus anak di bawah umur di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pencabulan yang dilakukan ayah dan pamannya. Salah satu korban bahkan kini dalam kondisi hamil 7 bulan. 2 tersangka yang merupakan abang beradik ini merupakan pelaku pencabulan terhadap 2 remaja yang masih berstatus anak di bawah umur. Mirisnya, kedua remaja yang menjadi korban adalah anak dari salah satu pelaku yang masih berusia 14 dan 16 tahun. Diketahui aksi pencabulan itu dilakukan pelaku sejak tahun 2018 yang dimulai dari aksi cabul sang paman terhadap salah seorang korban. Usai jadi budak seks sang paman, kedua korban kemudian mengalami hal serupa sejak tahun 2023 yang dilakukan ayah kandung mereka sendiri.
Akibat aksi bejat keduanya, salah satu korban bahkan saat ini dalam kondisi hamil 7 bulan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto pada Jumat sore mengungkapkan, terungkapnya aksi bejat paman dan ayah kandung ini terjadi usai munculnya kecurigaan warga yang curiga dengan perubahan fisik salah satu korban. Warga tidak ada yang mengetahui aksi bejat keduanya karena kerap dilakukan di dini hari. Aksi keduanya juga berjalan mulus karena korban hanya tinggal bersama pelaku usai ditinggal sang ibu. Masih di bawah umur dan dilakukan persetubuhan bergantian. Pertama kali dilakukan oleh pamannya atau uaknya, kemudian uaknya melakukan pertama kali di 2018 kepada kakaknya yang sekarang sudah hamil 7 bulan. Orang tua kandung melakukan pertama kali di 2023 sampai dengan sebelum kita amankan. Dan adiknya lagi yang berumur sekitar 14 tahun disetubui juga oleh bapaknya, sama, tetapi dilakukan 1 tahun terakhir ini. Kedua pelaku kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, modus disuruh top up di minimarket untuk mabar game online. 5 HP bocah raib digondol seorang pencuri di Kampung Dramaga Tengah, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 28 September 2025 sore. Dalam kamera pengawas, terlihat 5 HP bocah dibawa lari sesaat bocah pergi top up game di minimarket. Seorang pelaku yang mengenakan masker topi merah berusia sekitar 25 tahun dengan santai menggasak 5 unit HP milik bocah pada Minggu 28 September 2025 di Kampung Dramaga Tengah, Desa Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari video rekaman CCTV milik warga ini, pelaku berupaya mengelabui kelima bocah yang tengah bermain di teras warga dengan modus main bareng dan juga mengiming-imingi para bocah untuk membelikan voucher mabar atau top up game online. Pelaku kemudian membawa lari 5 HP milik bocah sesaat para bocah pergi ke minimarket untuk top up game online. Salah seorang korban mengaku saat itu korban yang sedang main di lokasi tiba-tiba didatangi pelaku dan menyuruh korban untuk main game. Pelaku pun memberikan uang sebesar 80.000 untuk top up game online agar bisa mabar. Tadi kan aku lagi main di situ. Terus ada orang yang tiba-tiba datang disuruh main game sama ini si Ares. Terus disuruh ngambil HP. Aku pulang dulu sama si Ares. Habis itu ke situ. Terus main HP. Habis main HP kita tuh disuruh ke Alfamart buat itu top up game. Habis ke Alfamart teman aku nyusul, pas pulang HP-nya udah gak ada. Suruh top up-nya berapa uang? Berapa duit? 80.000. 80.000. Dikasih uangnya? Dikasih. Terus yang jalan ke Alfamart siapa aja? Aku, si Epeng, si Ares, si Al. Korban berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan pelaku bisa segera tertangkap karena cukup meresahkan. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba jaringan internasional di Bali kembali marak. 2 orang warga negara asing asal Inggris diciduk petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali karena kedapatan membawa narkotika jenis kokain ribuan gram neto. Inilah area kedatangan Terminal Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Pemeriksaan ketat terhadap para penumpang masuk ke Bali membuat warga negara asing asal Inggris, Kial Wilkinson 29 tahun, gagal melewati pemeriksaan petugas. Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mencurigai Kial Wilkinson saat terdeteksi membawa benda terlarang yang tersimpan di dalam tas bawaannya saat melalui prosedur pemeriksaan X-ray. Ketika digeledah diketahui barang itu adalah narkotika jenis kokain seberat 1,3 kg atau senilai 6,6 miliar rupiah. Bea Cukai pun berkoordinasi dengan tim pemberantasan BNNP Bali guna penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, pria berambut gondrong tersebut mengaku ditugaskan seseorang bernama Santos yang diduga jaringan narkotika kartel internasional untuk membawa tas berisi kokain dari Barcelona, Spanyol menuju Bali. BNNP Bali segera melakukan pengembangan terhadap penerimaan barang. Saat dilakukan kontrol delivery, WNA Inggris lainnya bernama Piran Ezra terpantau mengambil tas yang di dalamnya terdapat kokain atas suruhan Santos di sebuah villa kawasan Banjar Pengembungan, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali.
Peran Ezra pun kemudian terciduk. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika aksi nekat kedua WNA Inggris itu diawali saat keduanya bertemu Santos di Thailand. Seminggu sebelum tertangkap, kedua tersangka kembali bertemu di Barcelona, Spanyol untuk mengambil kokain tersebut. Piran Ezra selaku penerima ditugaskan lebih dulu berangkat ke Bali, sedangkan Kial Wilkinson bertugas membawa kokain itu masuk ke Bali. Kedua tersangka dijanjikan upah atas aksinya sebesar $5.000 atau 82,4 juta rupiah. Termasuk kartel internasional, kemungkinan ya, karena apalagi mereka bertemu di Barcelona ya, kemudian juga domisili di Thailand. Untuk kartel ini memang disinyalir mereka berupaya untuk bisa masukkan barangnya ke sini, tapi itu sesuai dengan pesanan. Jadi bukan tujuan untuk mendrop barang itu di sini kemudian di sini didistribusikan ke tempat lain lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sedang berupaya untuk mengembangkan pembuktian apakah mereka betul-betul termasuk jaringan internasional yang dibilang kartel tadi. Tapi kecurigaan kami mereka merupakan kartel internasional. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini, tentunya kami dari BNNP Bali tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan instansi terkait yang lain, terutama untuk jaringan internasional kan mereka masuk melalui bandara udara ya. Jadi kami bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan imigrasi, dengan otorita bandara Ngurah Rai. Dan kerjasama itu sampai saat ini berjalan dengan baik. Atas perbuatannya, Kial Wilkinson dan Piran Ezra disangkakan pasal 113 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Satreskrim Polres Serdang Bedagai meringkus 4 pelaku pengeroyokan pendeta di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Dari penangkapan itu, polisi diantaranya menemukan barang bukti sabu seberat 6,53 gram. Tersangka yang diamankan masing-masing Marnakok Sitanggang alias Nakok yang disebut-sebut sebagai bandar narkoba, Marubah Sitanggang, Muhammad Saprin, dan Dedek Hidayat. Mereka ditangkap di pintu masuk tol Serdang Bedagai. Dari penangkapan keempat tersangka, petugas menyita barang bukti mobil Pajero BK8129LN, 1 pucuk senapang angin, amunisi, sabu seberat 6,53 gram, serta 1 butir pil ekstasi. AKBP John Sitepu Kapolres Serdang Bedagai mengatakan, para pelaku diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang pendeta. Motif pengeroyokan diduga salah paham terkait konflik lahan. Motif awal tentunya kalau penganiayaan motifnya selisih paham, mungkin ada emosional, ada konflik lahan dan juga emosi saat. Sebelumnya diberitakan korban yang merupakan pendeta di salah satu gereja di Serdang Bedagai dikeroyok sejumlah pria saat pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit di Medan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu ribuan warga berkumpul dan berdemonstrasi di jalan-jalan Roma, Italia. Mereka menolak sikap Premier Giorgia Meloni yang dinilai terlalu memihak Israel. Para pengunjuk rasa menyerukan perdamaian dan mengecam konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Demonstrasi ini berlangsung sejak siang hingga malam hari. Ribuan orang berarak menyusuri pusat kota Roma, membawa spanduk dan bendera, serta melontarkan slogan anti perang dan anti kekerasan. Mereka menyampaikan kecaman terhadap kebijakan pemerintah Italia yang terus menjaga hubungan erat dengan Israel. Para demonstran mengatakan sikap tersebut tidak merepresentasikan keinginan mayoritas rakyat Italia yang menginginkan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Selain menolak sikap Premier Meloni, demonstrasi ini juga menunjukkan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat, di mana ribuan warga sipil menjadi korban konflik. Aksi protes ini dinilai sebagai gambaran ketegangan politik di Eropa saat banyak negara dibelah antara mempertahankan hubungan dengan Israel
atau menekan pentingnya hentikan kekerasan dan menempatkan perdamaian di garis depan. Di Italia sendiri, dukungan Meloni kepada Israel memicu perdebatan panas di parlemen dan menjadi sorotan publik. Sementara itu, warga yang turun ke jalan menegaskan bahwa tekanan rakyat akan terus berlanjut selama konflik di Timur Tengah masih berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya ungkap 1,14 ton kasus narkoba. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari sebanyak 1,14 ton narkoba berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran dalam operasi selama Juli hingga September 2025. Ribuan tersangka berhasil dibekuk dan barang bukti senilai triliunan rupiah turut dimusnahkan. Hasil pengungkapan Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir periode tahun 2025 menghasilkan barang bukti narkoba dengan berat total 1,14 ton. Jenis narkoba yang disita antara lain sabu metafetamina sebanyak 64 kg, ganja 221 kg, sabu cair 67,7 kg, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, hingga 9,1 kg tembakau sintetis. Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David juga menyebut jika dikonversi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selain itu, dari pengungkapan juga berhasil menyelamatkan sedikitnya 4,5 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya narkoba. Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran mengungkap 1,14 ton barang bukti. Sekali lagi, kami sampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran, Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Kami jelaskan, yang pertama adalah narkoba jenis sabu, metamfetamin sebanyak 604 kg, ganja sebanyak 221 kg, sabu cair sebanyak 67,7 kg, ekstasi atau MDMA sebanyak 23.000 butir, obat-obatan keras 569.000 butir, tembakau sintetis 9,1 kg, bibit sintetis sebanyak 19,8 kg, ketamin sebanyak 6 kg, Happy 5 sebanyak 164 kg. Dari Jakarta, Jia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan tidak ada kompromi bagi anggota Polda Metro Jaya yang terlibat membacking peredaran narkoba. Ia menyatakan jajarannya siap menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan sikap tegas Polri terhadap setiap bentuk pelanggaran disiplin dan keterlibatan anggota dalam membacking bisnis haram narkoba. Kapolda menekankan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas, sehingga Polri akan bertindak tanpa rasa ragu meski yang terlibat adalah oknum di internal kepolisian. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada polisi bila mengetahui daerah atau anggota Polri yang diduga membacking peredaran narkoba. Langkah ini menurutnya merupakan bukti keseriusan Polda Metro Jaya dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, sekaligus menjaga kehormatan institusi Polri. Terhadap anggota yang diduga backing, ya kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas ya kepada anggota yang melanggar ataupun diduga melakukan backing terhadap peredaran narkoba. Ya. Saya berharap dari masyarakat pun tidak segan-segan melaporkan pada kami, ya, untuk informasikan di mana, ya, daerah mana kira-kira ada anggota saya yang
melakukan perpingingan seperti pertanyaan tadi. Ya, silakan. Kita tidak akan segan-segan untuk menindak tegas. Dari Jakarta, Jian Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai sebagian pasukan Garda Nasional yang diterjunkan di Washington DC kini terlihat membawa senjata api. Langkah ini dipandang sebagai eskalasi pengerahan yang diperintahkan Presiden Donald Trump dalam upaya menangani kejahatan di ibu kota. Kehadiran pasukan Garda Nasional di Washington sebelumnya hanya untuk menguatkan pengawasan dengan tugas pengendalian lalu lintas hingga patroli keamanan. Namun sebagian dari mereka kini dipersenjatai dengan senapan sebagai bagian dari penguatan operasi yang digarisbesarkan langsung oleh Trump. Penyebaran pasukan ini disebut sebagai langkah menciptakan safe zone di Washington dan juga kerap dibanggakan Trump sebagai keberhasilan keamanan di bawah kepemimpinannya. Sejak dimulai pada 7 Agustus, lebih dari 1.700 orang dilaporkan telah ditangkap di seluruh wilayah ibu kota. Meski demikian, langkah ini mengundang kritik dari pihak Demokrat dan aktivis hak sipil yang menilai penggunaan pasukan bersenjata di ibu kota sebagai peningkatan militerisasi yang juga berlebihan. Mereka menyorot bahwa angka kejahatan kekerasan di Washington sebenarnya sudah menurun di bidang puncak masa pandemi. Bagi Trump, penyebaran pasukan bersenjata di Washington tidak hanya menjadi tindakan keamanan, tetapi juga simbol politik untuk menegaskan citranya sebagai pemimpin yang tegas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Insiden berdarah mengguncang wilayah Michigan, Amerika Serikat. Seorang eks-marinir menyerang sebuah gereja saat ibadah Minggu berlangsung. Akibat tragedi ini, 4 orang tewas dan 8 luka-luka. Serangan terjadi pada Minggu pagi di sebuah gereja Yesus Kristus di Grand Blanc Township, tak jauh dari kota Flint, Michigan. Polisi menyebut pelaku adalah Thomas Jacob Sanford, pria 40 tahun asal Burton. Sanford menabrakkan mobil pick-up-nya ke gedung gereja dengan 2 bendera Amerika terpasang di bagian belakang. Setelahnya, ia keluar dan menembak secara membabi buta ke arah jemaat yang sedang beribadah. Ia diduga juga menggunakan gas untuk memicu api dan membawa bahan peledak. Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian tiba di lokasi dan berhasil melumpuhkan pelaku dengan tembak mati. FBI menyebut serangan ini sebagai tindakan kekerasan terarah. 8 orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit, dengan 1 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Tragedi ini sekaligus menambah daftar panjang penembakan massal di Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengirim pasukan federal ke Portland, Oregon untuk menangani kelompok yang ia anggap teroris domestik. Namun Gubernur Oregon, Tina Kotek, menolak rencana tersebut dan menuding Trump menyalahgunakan kewenangan sebagai presiden. Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa Departemen Pertahanan akan menyediakan pasukan untuk melindungi fasilitas imigrasi AS yang ia klaim diserang kelompok radikal. Namun Gubernur Kotek menegaskan Portland tidak membutuhkan intervensi militer dan situasi lokal terkendali. Dalam konferensi pers ia menyatakan tidak ada pemberontakan dan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Wali kota Portland, Kate Wilson, juga menolak keberadaan pasukan federal dan menyebut kotanya bukan target militer. Pejabat lokal menilai Trump sengaja memberikan gambaran palsu tentang Portland yang sebenarnya sedang memulihkan diri dari dampak protes 2020. Sementara itu, Trump juga menyiapkan penempatan pasukan di Memphis, Tennessee. Sekitar 150 personel dijadwalkan tiba minggu depan, namun langkah ini juga ditolak oleh warga dan aktivis. Mereka menggelar demonstrasi dan menuntut investasi untuk sekolah, pelayanan kesehatan, dan program sosial, bukan pasukan federal. Kongres Delegasi Oregon mengirim surat kepada Trump untuk menolak kehadiran pasukan federal. Mereka menilai langkah ini penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan bisa memicu kekerasan yang justru ingin dihindari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Perahu Cinta Lingkungan atau Cilung 2025 di kawasan Inspeksi Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan. Festival yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Jakarta ini menampilkan parade puluhan perahu modifikasi berbahan daur ulang untuk mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan. Sebanyak 43 perahu modifikasi dari berbagai satuan kerja DLH DKI Jakarta mengikuti parade di atas Sungai Ciliwung. Setiap perahu dihiasi dengan beragam kreativitas, menjadi media untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tak hanya parade, Festival Cilung juga diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti tenan kuliner, pameran tematik, hingga edukasi lingkungan.
yang melibatkan seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI menyebut, festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, namun juga sarana untuk mengingatkan warga akan pentingnya melestarikan Sungai Ciliwung sebagai bagian vital dari ekosistem Jakarta. Lewat Festival Perahu Cinta Lingkungan, Pemprov DKI berharap pesan kepedulian lingkungan dapat sampai luas ke masyarakat dan menumbuhkan budaya baru dalam menjaga kelangsungan Sungai Ciliwung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong partisipasi siswa dalam tes kemampuan akademik atau TKA 2025. Lewat forum komunikasi publik di Kota Medan, Kemendikdasmen mengajak ratusan pelajar untuk lebih memahami pentingnya TKA sebagai alat validasi objektif capaian siswa. Sosialisasi tes kemampuan akademik mengusung tema Tes Kemampuan Akademik untuk Pendidikan Bermutu dan berlangsung di Kota Medan pada Sabtu 27 September 2025. Melalui kolaborasi dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, acara ini menghadirkan sekitar 700 peserta yang terdiri dari pelajar, guru, dan kepala sekolah. Lewat sosialisasi ini, Kemendikdasmen berupaya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan TKA sebagai instrumen pengukuran objektif capaian siswa, sekaligus membuka ruang dialog dan memastikan kesiapan peserta didik menghadapi pelaksanaannya pada November 2025. Pelaksanaan TKA nanti semoga berjalan dengan baik dan lebih lancar. Siswa-siswa tuh lebih mengerti TKA ini memberikan dampak yang memang betul untuk kedepannya nanti. Semangat dan tetap berusaha mempersiapkan dengan sebaik mungkin, masih ada waktu, mari kita persiapkan dan jangan takut ke depannya itu. Semoga TKA ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan, kemudian siswa-siswi memperoleh manfaat yang sudah disiapkan kemudian oleh pemerintah. Seluruh siswa-siswi tingkat SLTA dan SMA SMK, mari ikuti tes kemampuan akademik ini yang dilaksanakan di bulan November. Jangan sampai diabaikan karena ini sangat penting ya untuk tes kemampuan kita sejauh mana kita dalam belajar di tingkat SLTA sederajat. Melalui sosialisasi ini, Kemendikdasmen berharap partisipasi siswa di seluruh Indonesia akan semakin optimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan dan kesejahteraan para anak di Indonesia. Kepala negara menegaskan memastikan bakal menangani persoalan yang saat ini tengah terjadi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menangani kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis dengan serius dan tuntas. Ia berkomitmen untuk segera mencari solusi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Prabowo juga menyampaikan rencananya untuk memanggil Kepala Badan Gizi Nasional beserta pejabat terkait guna membahas langkah penanganan kasus ini secara menyeluruh. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif. Selain itu, Presiden mengingatkan semua pihak agar tetap waspada dan tidak mempolitisasi permasalahan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus pada tujuan utama program demi kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan. Kita monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik, harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pada Minggu 28 September di Gedung Kementerian Kesehatan. Ia menyampaikan kepala negara sangat serius menanggapi insiden yang terjadi di beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menutup sementara SPPG bermasalah
melakukan evaluasi kedisiplinan khususnya terhadap juru masak, serta melakukan sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan pengelolaan limbah. Setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS, dan puskesmas serta usaha kesehatan sekolah diminta aktif melakukan pemantauan rutin. Dan atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan. Pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu tapi aktif melakukan. Ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat. Ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus akan dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi karena keselamatan adalah anak-anak kita itu adalah produk utama. Jadi SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG. Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS itu usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif. Tambah diminta aktif untuk ikut memantau SPPG secara rutin berkala. Saudara-saudara sekalian, semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa koordinasi akan dilanjutkan dengan rapat teknis untuk membahas standar sertifikat tersebut. Pemerintah berkomitmen menjalankan langkah-langkah ini secara terbuka dan berkelanjutan agar masyarakat yakin makanan yang disajikan dalam program MBG benar-benar aman. Kemendagri akan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian koordinasi kesehatan, koordinasi pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Pak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan, juga ada dari BGN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan jika fenomena terjadinya hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan adanya peralihan musim kemarau menuju musim hujan. BMKG juga memastikan terjadinya hujan es bersifat lokal dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal. Menurut Prakirawan Cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang, disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi sertai angin kencang dan terkadang juga es.
Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan masih berbentuk butiran es. Fenomena ini bersifat lokal, durasinya singkat dan tidak meluas. Hujan es di Indonesia umumnya terjadi selama masa peralihan musim, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan atau sebaliknya. Selama masa ini, kondisi atmosfer cenderung tidak stabil, ditambah dengan pemanasan yang tinggi pada pagi hingga siang hari, serta kelembaban yang mendukung meningkatkan potensi terjadinya hujan es. Meskipun demikian, fenomena ini sulit diprediksi secara spesifik waktu dan lokasi kejadiannya karena skalanya yang sangat lokal, yang biasanya terjadi pada lokasi yang tidak luas dan durasi yang singkat. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Dio Malaung, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Dasko, menanggapi ambruknya musola yang berada di kawasan Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Qosini yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dasko mengaku prihatin dan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk memberikan bantuan. Kasus penusukan pedagang agen gas terjadi di Jalan Patra Raya, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Insiden tersebut menarik perhatian warga setempat dan pengguna jalan yang kemudian ramai berkerumun guna melihat langsung peristiwa tersebut. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk mendatangi lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Korban yang diketahui berinisial SB yang kesehariannya berprofesi sebagai agen gas telah dibawa ke Rumah Sakit Pelni guna mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EH tak lain merupakan pemilik tempat usaha yang disewa korban untuk membuka usaha agen gas dan agen minyak. Antara korban dan pelaku saling kenal dan ada hubungan kerabat, mengingat keduanya berasal dari satu daerah yang sama. Menurut penuturan salah satu warga setempat, awalnya korban dan pelaku sempat berbicara dalam bahasa daerah dan terlibat cekcok. Sampai akhirnya insiden penusukan itu terjadi. Pelaku menusuk korban di bagian punggung hingga terkapar bersimbah darah. Di mana saat dilarikan ke rumah sakit, pisau tersebut masih dalam keadaan tertancap di punggung korban. Belum diketahui secara pasti motif penusukan tersebut. Awal mulanya sih si Lapet kan datang ke sini, ngobrol pakai bahasa Batak, kan saya nggak tahu. Udah, si Lapetnya ke situ tuh nongkrong rame-rame tuh di situ, nongkrong lama. Tidak lama kemudian Om Barani ini dapat kiriman paket itu. Pas diperiksa sama Om Barani, paketnya dilihat, Lapet datang dari sono, ujung-ujung datang gitu. Langsung main, nggak ada omongan apa-apa, langsung main tusuk gitu aja, Pak? Nggak ada keributan biasa, ngomong kawan mulia kan ngobrol biasa. Ntar ngobrol pakai bahasa Batak kan saya nggak tahu. Erson Tapea. Kalau korban? Simbarani. Nah, korban ini agen gas, Pak ya? Iya. Dia agen minyak. Agen gas, agen minyak. Agen minyak dia nyewa kontrakannya Pak pelaku. Kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Kasusnya kini tengah ditangani unit reskrim Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.